Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Yolanda Putri Dasrenda. Saya mahasiswa dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Baik, yang pertama-pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari kebijakan publik. Kebijakan publik ini merupakan ilmu yang relatif baru karena secara historis baru muncul pada pertengahan dasawarsa pada tahun 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Kebijakan publik ini juga merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Next, yang kedua ada kebijakan pendidikan yang dimana kebijakan pendidikan ini sebagai pendekatan filsafat moral dan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi politik ini berbeda dengan pendekatan filsafat moral. Yang kedua itu, pendekatan filsafat moral lebih fokus pada hakikat manusia sebagai suatu tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan pendidikan dan politik. Maka dari itu, pendekatan ekonomi sebagai barang atau jasa yang dikonsumsi untuk memuaskan konsumen. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik pula pendidikan masih belum digunakan. Next, yang ketiga, ada proses kebijakan. Proses kebijakan ini dapat digambarkan sebagai suatu sistem, yaitu ada input, proses, dan output. Input proses ini, yang dimaksud dengan input proses kebijakan ini ialah isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berupa perumusan formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan merupakan proses politik yang dilakukan elit politik dan kelompok-kelompok penekan. Sementara itu, output dari suatu proses kebijakan adalah kinerja kebijakan. Berkaitan dengan perumusan kebijakan Nugroho pada tahun 2008, mengajukan kelembagaan model proses, model kelompok, model elit, dan model rasional. Yang pertama itu ada model proses berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Yang kedua itu ada model elit berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdiri dari kelompok elit yang memegang kekuasaan dan kelompok massa yang tidak memiliki kekuasaan. Yang ketiga yaitu model rasional menganggap bahwa kebijakan publik ini sebagai maksimum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Yang keempat ada model inkrementasi. Pada dasarnya bersifat pragmatis atau praktis karena memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan sebelumnya. Oke, lanjutannya yang kelima ada model demokratis, di mana menitik beratkan pada pengambilan keputusan harusnya sebanyak mungkin mengelaborasi suatu dari stakeholders. Yang keenam itu ada model strategis yang dimana menggunakan formula tuntutan perumasa strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Perencanaan strategis lebih memfokuskan pada pengidentifikasian dan pecahan isu-isu. Yang ketujuh ada model pilihan publik, di mana dalam membuat formulasi kebijakan berakal dari teori ekonomi pilihan publik yang berasumsi manusia adalah homo economicus, yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Yang ketujuh ada model sistem dan formulasi kebijakan mengendalikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem politik. Yang terakhir itu ada model deliberatif atau musyawarah pada perumusan kebijakan menempatkan peran pemerintah sebagai legislator
legislator daripada kehendak publik. Nah, di sini ada kasus Sembrana. Di kasus ini setelah dikemukakan sebelumnya, terdapat satu kasus yang dimana namanya adalah kasus Sembrana. Tilaar dan Nugroho pada tahun 2008 menguraikan secara berturut-turut rumusan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan analisis proses kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana. Rumusan kebijakan pendidikan tidak terlepas dari visi pendidikan Kabupaten Jembrana, yakni terwujudnya pendidikan yang berbudaya, merata, dan bermutu efektif dan efisien, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di mana-mana itu pasti pendidikan itu pasti ada sebuah visi dan misi agar sekolah tersebut bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Nah, visi tersebut dijabarkan dalam rumusan kebijakan, yakni pembebasan biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri mulai tingkat SD dan SMP, seperti pemberian beasiswa kepada siswa tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK yang memperoleh nilai surat tanda kelulusan tertinggi dan berprestasi di bidang olahraga. Salah satu contohnya itu ada di Kepulauan Riau, yang dimana pada tahun lalu di tingkat SD dan SMP itu biaya pendidikannya digratis oleh wali kota Kepulauan Riau yang ingin memberi keringanan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan secara merata. Oke, selanjutnya itu adalah secara teoritis proses kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana mengacu pada kombinasi mode elit, rasional, dan pilihan publik. Dipilihnya mode elit sebagai alat analisis karena publik pada dasarnya tidak dilibatkan secara efektif dalam proses perumusan kebijakan dengan alasan adanya kesenjangan kemampuan berpikir antara elit, khususnya bupati, dengan rakyat karena tingkat pendidikan rakyat relatif masih rendah. Oke, selanjutnya ada pendekatan filsafat moral. Tujuan dari pembangunan Kabupaten Jembrana adalah sebangun dengan tujuan pembangunan nasional, yakni terwujudnya taraf kesejahteraan masyarakat yang adil, aman, damai, dan demokratis. Untuk itu, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana diletakkan pada pendidikan sebagai peningkatan kompetensi intelektual dan kesehatan fisik. Namun, kasus Jembrana ini menolak pandangan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik karena pemerintah Jembrana tidak menempatkan posisi kebijakan pendidikan harus menunjang kebijakan publik. Pemerintah Jembrana menyadari pemosisian kebijakan publik menyebabkan pendidikan tidak berbeda dengan menyuarakan aspirasi politik kekuasaan. Ini berarti pendidikan direduksi menjadi subordinat dari proses pembangunan sehingga pendidikan tidak dinilai sebagai penentu pembangunan atau proses pembangunan. Selanjutnya, menurut Tilaar dan Nugroho tahun 2008, hal ini dapat dimengerti karena kebijakan publik atau kebijakan pembangunan dirumuskan berdasarkan politik pembangunan dengan mengacu pada ideologi sebagai basis politik suatu negara. Karenanya, dapat dimengerti kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik akan berbeda-beda untuk setiap negara, tergantung pada ideologi yang dianut negara tersebut. Negara yang mengandung sistem politik demokratis ini akan berbeda-beda signifikan kebijakan pendidikannya dengan negara yang berideologi totaliter dengan sistem politik otoriter. Oke, selanjutnya ada pendekatan ekonomi politik pendidikan. Kebijakan publik berdasarkan pendekatan filsafat moral menurut Tilaar dan Nugroho yang sudah disebutkan sebelumnya. Pendekatan ekonomi politik pula berkaitan dengan fokus masalah, lebih cenderung membahas kebijakan pendidikan yang mengarah sebagai jasa layanan publik atau pribadi. Konsep ekonomi politik mengacu pada penggunaan konsep-konsep ekonomi untuk memahami dan menjelaskan masalah-masalah dan proses politik sehingga dapat dijelaskan menurut pandangan dan pemikiran ekonomi seperti kasus Jembrana yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Sehubungan kasih jembrana adalah pendidikan termasuk barang publik atau public goods atau barang pribadi private goods. Barang atau jasa pendidikan dalam konsep ekonomi politik berkaitan dengan kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Menurut Adam Smith, tujuan-tujuan publik biasa dicapai tanpa harus ada wilayah publik atau paling tidak dengan mengadakan wilayah publik tetap ditekan seminimal mungkin. Untuk itu, pemerintah harus mengambil alih pengelolaan pendidikan dan menempatkan suatu pendidikan sebagai barang publik. Dengan begitu, kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik sebab pendidikan mengembang misi sosial prospektif untuk memajukan masyarakat secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta peradaban umumnya. Oke, yang terakhir itu ada simpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Karena pendidikan merupakan ilmu praksis, maka kebijakan pendidikan merupakan proses kemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan dan sosialnya. Yang kedua itu ada kebijakan di mana kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praksis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan tersebut dapat menggunakan model-model yang telah berlaku, walaupun model-model tersebut mempunyai kelemahan dan kekurangan, namun dengan kombinasi berbagai model dapat dihasilkan proses kebijakan yang layak. Yang ketiga ada yang dimana pendidikan milik masyarakat atau barang publik, maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat, rumusan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan perlu didengar dan diakomodasi. Selain itu, pendidikan juga sebagai barang publik, hendaknya ditangani oleh pemerintah dan upaya menyerahkan pendidikan ke pasar merupakan suatu proses komunikasi dan hal ini merugikan kepentingan bangsa yang lebih luas tadi. Yang keempat itu ada yang dimana merujuk kepada filsafat moral, maka kebijakan pendidik sebagai kebijakan publik, bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika yang saya sampaikan kurang jelas. Lebih terkurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.